Dari luar, rumahku tampak seperti salah satu potret harmonis yang sering dipasang orang di katalog perumahan. Rapi, terang, dan seolah tak pernah disentuh badai. Namun ketika pintunya kututup, dunia di dalamnya berubah menjadi lorong yang meredam suara. Suamiku berjalan melewatiku seperti angin yang tak berbau, tak berwarna, mengisi ruangan tanpa meninggalkan kehangatan. Setiap malam, aku merasa seperti lilin kecil yang terus menyusut, padam perlahan tanpa ada yang memperhatikan sisa cahayanya. Aku tak pernah membayangkan pernikahan bisa terasa seperti ruangan besar yang penuh furnitur, tetapi kosong dari jiwa. Kami berbicara seperlunya, saling menyapa sekadarnya, dan tertawa hanya ketika ada orang lain yang perlu diyakinkan bahwa kami baik-baik saja. Di dalam hati, aku sering bertanya apakah kami berdua hanya dua aktor yang lupa cara keluar dari panggung yang telah lama kehilangan penonton. Suatu sore, ketika matahari mulai merayap turun dan langit berubah menjadi jingga seperti kain sutra yang dibasahi senja, aku keluar rumah untuk menenangkan pikiran. Langkahku tanpa sadar terbawa menuju rumah ayah mertuaku. Sebuah rumah berumur, penuh kenangan, tetapi masih terasa hangat meski cat dindingnya mulai pudar. Ia sedang duduk di teras, menatap halaman kosong seperti seseorang yang sedang membongkar ingatan lama satu persatu. Sudah lama tidak mampir, katanya pelan. Nada suaranya seperti musik tua yang tak lekang dimakan waktu. Aku duduk di bangku kayu di sampingnya. Hanya ingin mengambil udara. Rumah rasanya terlalu sunyi hari ini. Ia menoleh, tatapannya lembut. Bukan karena kasihan, lebih seperti seseorang yang melihat bayangan dirinya sendiri pada orang lain. Sunyi paling menyiksa adalah sunyi yang muncul dari orang yang tinggal serumah, ucapnya. Aku tak tahu apakah ia menebak atau memang mengerti tanpa perlu dijelaskan. Kami berbicara, bukan tentang hal besar, hanya percakapan ringan tentang tanaman, tentang langit sore, tentang suara anak-anak tetangga yang bermain. Tapi justru dari hal-hal kecil itulah aku merasakan sesuatu yang telah lama hilang di rumahku, perhatian. Ada ketenangan di sana, ketenangan yang berbeda dari diamnya suamiku. Diam suamiku seperti dinding dingin, sementara diam ayah mertuaku seperti selimut tipis di malam berangin. Saat ia menuangkan teh panas untukku, aku merasakan pergeseran halus di udara. Sebuah keintiman yang tidak sengaja, tidak direncanakan, namun nyata. Ia tidak menatapku sebagai menantu yang perlu dijaga jaraknya. Ia menatapku seperti sesama manusia yang sedang berusaha tidak tenggelam oleh sunyi masing-masing. Ketika senja berubah menjadi malam dan aku harus kembali pulang, langkahku terasa berat. Ada sesuatu yang tertinggal di teras itu, entah perasaan lega atau justru kerinduan baru yang belum berani kuakui. Yang jelas, pada hari itu sebuah garis tipis terbentuk antara aku dan ayah mertuaku. Garis yang awalnya tampak tak berarti, tetapi perlahan berubah menjadi jembatan kecil yang menghubungkan dua hati yang sama-sama retak. Aku tidak tahu bahwa percakapan singkat sore itu akan menjadi awal dari badai yang jauh lebih besar daripada kesunyian rumahku. Semenjak sore itu, langkahku seakan memiliki ingatan sendiri, membawaku kembali ke rumah tua ayah mertuaku setiap kali aku butuh jeda dari kehampaan rumahku sendiri. Bukan karena aku berniat mendekat, bukan pula karena aku mencari sesuatu yang dilarang. Ada semacam gravitasi lembut yang mengikat, halus tetapi konstan, seperti tarikan ombak pada garis pantai. Tanpa kusadari, aku mulai menunggu momen ketika suara pintu kayu rumahnya bergesek pelan menyambut kedatanganku. Ayah mertuaku selalu menyuguhkan teh hangat dengan gerakan yang perlahan dan penuh perhatian, seakan ia sedang merawat percakapan itu sendiri. Setiap kali aku menggenggam cangkirnya, ada kedamaian yang merayap masuk ke sela-sela pikiranku. Ia tidak pernah bertanya terlalu jauh, tidak pernah memaksaku bercerit. Namun kehadirannya seperti ruang aman tempat aku bisa bernafas lebih bebas. Rumah tua peninggalan istrinya memancarkan aura yang sulit kudeskripsikan. Ada kesedihan yang membeku di sudut-sudut tertentu, tetapi juga kenangan manis yang berpendar lembut.
Meja kayu di ruang tamu masih menyimpan goresan halus yang katanya dibuat oleh almarhumah saat menulis resep dapur. Tirai lusuh di jendela bergoyang pelan seperti tangan tua yang melambai. Meski rumah itu tak sempurna, suasananya hangat, seperti mendengarkan cerita lama yang disampaikan dengan senyum samar. Di tengah atmosfer itulah, ia sering memandangku dengan tatapan yang tidak bersayap apa-apa. Hanya ketulusan seorang pria yang sudah terlalu lama hidup ditemani kesunyian. Namun, entah mengapa, tatapan sederhana itu mampu menggoyahkan perasaanku. Ada getaran ringan yang muncul, bukan gempa besar, melainkan denyut kecil yang sulit dijelaskan. Getaran yang seharusnya tidak boleh ada, tapi justru tumbuh semakin jelas setiap kali ia memperlakukanku dengan lembut. Aku tahu kedekatan ini tidak wajar, bahkan berbahaya. Apalagi ketika aku melihat foto mendiang istrinya tergantung di dinding ruang tamu. Wanita berwajah ramah dengan mata yang cerdas. Aku sering merasa dihakimi oleh foto itu, seolah ia bertanya, "Apa yang sedang kau cari di sini?" Namun di sisi lain aku merasakan seolah ia juga mengerti bahwa dua hati sepi bisa saja saling menemukan, meski tidak seharusnya. Setiap pulang dari rumahnya, pikiranku penuh gema. Aku berjalan melewati halaman rumahku sendiri dengan hati yang lebih rumit dari sebelumnya. Suamiku tetap dingin, tetap jauh, tetap seperti planet yang mengorbitku tanpa pernah menyentuh. Perbedaan antara sikapnya dan perhatian ayah mertuaku menciptakan jurang yang makin jelas. Dan aku terjebak di tengah, seperti seseorang yang berdiri di dua tepian sungai, bingung menentukan arah arus mana yang harus diikuti. Pada malam tertentu, aku memandang plafon kamar tidurku sambil bertanya pada diri sendiri. Sejak kapan aku mencari tempat pulang di luar rumahku sendiri? Sejak kapan aku menunggu suara yang bukan milik suamiku? Pertanyaan-pertanyaan itu membuat dadaku terasa sesak, seolah ada benang halus yang perlahan melilit, menahanku agar tidak terlalu jauh jatuh pada sesuatu yang seharusnya aku hindari. Namun hati, seperti sungai liar, tidak pernah benar-benar patuh pada logika. Dan jejak lembut yang tak sengaja tercipta di antara aku dan ayah mertuaku itu mulai membentuk jalan panjang yang tidak pernah terlintas dalam pikiranku sebelumnya. Hari itu, aku datang ke rumah ayah mertua tanpa rencana khusus. Sekadar ingin menumpang ketenangan seperti biasanya. Namun ketika melewati pagar kayu yang mulai lapuk, aku melihat seorang pria berdiri di halaman. Tangannya sibuk memeriksa ranting pohon jambu yang tumbuh miring. Tubuhnya tegap, bahunya lebar, gerakannya lincah seperti seseorang yang terbiasa memimpin situasi, bukan hanya mengikutinya. Ia menoleh dan tersenyum seolah sudah mengenalku jauh, sebelum aku mengenal namanya. "Kamu menantunya ya?" Tanyanya dengan suara berat namun penuh kehidupan. "Aku adiknya." Itu pertama kalinya aku bertemu pria yang ternyata sangat berbeda dari sang kakak. Jika ayah mertua adalah danau tenang, yang menyimpan keheningan panjang, maka adiknya adalah sungai deras, yang membawa batu, suara, dan tawa. Ada energi yang tidak pernah hadir sebelumnya dalam hidupku. Energi yang mengguncang ruangan, membuat udara seolah menjadi lebih hidup. Kami berbincang singkat sebelum ayah mertua keluar menyambutku. Namun bahkan dari pertemuan awal itu, aku bisa merasakan perubahan ritme di dalam dadaku. Seperti ada pintu lama yang terbuka perlahan setelah bertahun-tahun tertutup rapat. Pertemuan itu tidak berhenti di sana. 2 hari kemudian, saat aku kembali berkunjung, adik ayah mertua sedang duduk di teras dengan secangkir kopi, kaki terangkat ke kursi seolah ia sudah jadi penghuni lama rumah itu. Ia menatapku dan tersenyum dengan cara yang berbeda. Lebih nakal, lebih spontan, lebih berani daripada lelaki manapun yang pernah kutemui. "Aku dengar kamu sering datang ke sini," katanya ringan. "Berarti tempat ini nyaman ya?" Ada sesuatu dalam caranya berbicara. Tidak formal, tidak ragu, seakan ia berbicara pada seseorang yang sudah lama ia kenal, bukan menantu kakaknya. Aku duduk, sedikit ragu namun tertarik pada caranya membawa percakapan. "Rumah ini menyenangkan," jawabku hati-hati. "Dan kamu?" Ia menyipitkan mata. Sepertinya orang yang menyimpan banyak hal tapi jarang menceritakannya. Aku tersentak, bukan karena kata-katanya kasar, melainkan karena ia menyingkap sesuatu yang tak terlihat.
Ayah mertuaku selalu memahami lewat diam, tapi adiknya memahami lewat konfrontasi. Dua sisi spektrum yang, entah kenapa, sama-sama menarik bagiku. Percakapan kami siang itu berlangsung lebih lama dari niatku. Ia bercerita tentang perjalanannya merantau, tentang hidup yang penuh keputusan impulsif, tentang luka yang ia sembunyikan di balik humornya. Dan di sela-sela cerita itu, ia menanyakan hal-hal yang selama ini tak pernah ditanyakan siapapun. Apa yang kamu inginkan? Kapan terakhir kali kamu merasa hidup? Kenapa matamu terlihat letih padahal kamu masih muda? Pertanyaan-pertanyaan itu seperti tangan yang mengetuk pintu yang sudah lama terkunci. Dan entah bagaimana, aku membiarkan pintu itu sedikit terbuka. Setiap kali aku bertemu ayah mertua, ketenangannya menenangkan. Namun setiap kali aku bertemu adiknya, ada percik yang membuat jantungku berdetak lebih cepat. Dua dunia yang berlawanan itu mulai berputar mengelilingiku, seperti dua angin dengan arah berbeda yang saling bertabrakan. Aku mulai menyadari bahwa hidupku, yang selama ini datar seperti permukaan kaca, tiba-tiba berubah menjadi pusaran yang lembut namun membingungkan. Ayah mertua membuatku merasa aman, adiknya membuatku merasa hidup. Dan di tengah tarik-menarik itu, ada bagian dalam diriku, bagian yang tertimbun, mati suri, atau sengaja ku pendam, yang mulai bangun kembali. Seperti bunga liar yang tiba-tiba tumbuh di tanah kering, aku merasakan kembali sesuatu yang lama hilang. Keinginan untuk dipahami, untuk didengar, untuk dirayakan sebagai perempuan, bukan sekadar istri yang bertahan dari sunyi. Tapi semakin jauh aku melangkah, semakin besar pula bayangan bahaya yang mengikuti. Karena ada garis-garis yang seharusnya tidak kulanggar. Dan kedekatanku dengan kedua pria itu, dua saudara, dua dunia, dua kemungkinan, mulai membuatku takut pada arah yang sedang kutuju. Sebuah arah yang mungkin tak pernah bisa kutarik kembali. Rasanya aneh menyadari bahwa hatiku terbelah menjadi dua arah yang sama-sama berbahaya. Dengan ayah mertua, aku menemukan ketenangan yang menyerupai telaga sunyi, jernih, lembut, dan menenangkan. Setiap percakapan dengannya seperti meneguk udara baru yang tidak ditemui di rumahku sendiri. Namun bersama adiknya, hidup terasa seperti menunggang ombak liar yang siap menggulung kapan saja. Tidak stabil, namun justru memabukkan. Dua dunia itu berjalan sejajar dalam hidupku, saling mendekat tanpa pernah benar-benar bertemu. Aku berdiri di titik tengahnya, berusaha menjaga keseimbangan di atas tali rapuh yang kapan saja bisa putus. Hingga suatu pagi, segalanya runtuh. Aku duduk di kamar mandi, memandangi alat tes kehamilan dengan tangan gemetar. Dua garis merah muda muncul dengan jelas, tegas, seperti dua pukulan keras yang menghantam dadaku. Detik itu, seluruh tubuhku terasa membeku. Dunia yang biasanya berputar lambat mendadak berhenti total, seolah waktu sendiri ikut terkejut. Aku tidak tahu berapa lama aku menatap benda kecil itu, tetapi rasanya seperti menatap jalan buntu yang muncul di tengah jalan raya yang selama ini kukira lurus. Pikiranku berputar kacau. Ayah mertua, adiknya, suamiku, tiga garis hidup yang tak seharusnya kusatukan dalam satu lingkaran yang berantakan. Badai itu tidak besar tapi mengguncang, seperti badai kecil dalam gelas. Kecil, diam-diam, namun cukup untuk memecahkan kaca dari dalam. Hari itu aku berjalan tanpa arah. Tubuhku bergerak, tetapi kepalaku kosong. Setiap suara terasa jauh, setiap napas terasa berat. Bahkan langkahku terdengar seperti gema dari seseorang yang bukan diriku. Aku mencoba makan, tapi mulutku seakan tersumbat rasa takut. Ketakutan itu menggantung seperti lampu yang hampir putus kabelnya. Bergoyang, tak stabil, dan siap jatuh kapan saja tepat ke kepalaku. Yang paling menyesakan bukanlah kenyataan bahwa aku hamil, tetapi kenyataan pahit yang menghujam tanpa ampun. Suamiku tidak tahu apapun. Ia tidak tahu seberapa dalam jurang di antara kami. Ia tidak tahu tentang kesendirianku. Ia tidak tahu tentang kehadiran dua pria lain yang masuk diam-diam ke dalam ruang hatiku. Dan ia tentu tidak tahu siapa yang telah meninggalkan jejak kehidupan di rahimku. Saat malam tiba,
Aku berbaring di ranjang yang dingin. Suamiku tertidur di sebelahku. Punggungnya menghadap ke arahku seperti dinding besar yang sulit ditembus cahaya. Dari cara napasnya mengalir stabil, aku tahu ia tidak memikirkan apapun tentangku malam itu. Tidak curiga, tidak bertanya mengapa mataku sembab atau mengapa aku membelai perutku tanpa sadar. Aku memandang langit-langit kamar, mencoba menemukan jawaban yang tak kunjung datang. Di dalam tubuhku ada denyut kehidupan kecil yang belum sempat ku mengerti. Setiap kali aku memikirkan siapa ayah biologisnya, dadaku terasa seperti diperas oleh tangan tak terlihat. Aku ingin berteriak, tapi hanya udara yang keluar. Aku ingin menangis, tapi suaraku tersedak ketakutan. Beberapa hari kemudian, aku kembali ke rumah ayah mertua. Tatapan lembutnya terasa seperti rumah tempat aku bisa mengungkapkan segalanya. Namun bibirku terkunci. Aku takut menghancurkan ketenangan yang ia bangun selama bertahun-tahun hidup sendiri. Sementara itu, adiknya datang sore berikutnya dengan tawa yang cerah dan cerita baru. Saat ia berbicara, aku melihat cahaya berbeda di matanya. Cahaya yang pernah membuatku merasa hidup kembali. Namun kini cahaya itu mengiris dadaku seperti pisau tipis. Jika salah satu dari mereka tahu, aku tidak yakin siapa yang akan terluka lebih dari dulu. Atau lebih parahnya, siapa yang akan saling melukai demi memperebutkan kebenaran yang seharusnya tidak pernah muncul. Beberapa hari setelah mengetahui kehamilanku, hidupku berubah menjadi labirin tanpa petunjuk arah. Setiap langkah terasa seperti bergerak di antara dua bayangan yang sama-sama mengikutiku, namun memberikan rasa berbeda. Yang satu hangat dan menetap, yang lain liar dan membakar. Ayah mertua, dengan kelembutannya yang konsisten, semakin menunjukkan perhatian yang tak pernah ia sadari sebagai bentuk cinta. Ia sering menanyakan apakah aku sudah makan, menawarkan untuk mengantar jika aku tampak lelah, atau sekadar duduk bersamaku tanpa kata-kata. Ada kenyamanan di sana, kenyamanan yang seharusnya tidak kucari pada diri seorang pria yang bukan suamiku. Sebaliknya, adiknya adalah badai yang datang tanpa pertanda. Ia muncul dengan cerita spontan, tawa keras, atau pandangan tajam yang menelusup hingga ke dasar pikiranku. Bahkan ketika ia tidak menyentuhku, kehadirannya cukup untuk membangkitkan kembali ingatan yang tak seharusnya kubiarkan terulang. Dan di tengah keduanya, ada suara kecil dalam tubuhku, denyut yang belum terdengar, namun sudah mengubah segalanya. Suatu siang yang lembab, aku duduk di ruang tamu rumah ayah mertua. Aroma kayu tua bercampur dengan bau teh melati yang baru diseduh. Ia menatapku lama, seolah mencoba membaca kalimat yang kutulis dengan tubuhku, bukan dengan kata-kata. "Kamu tampak lain," katanya perlahan. "Lain bagaimana?" Aku bertanya tanpa berani menatap matanya. "Seperti ada sesuatu yang kamu simpan terlalu berat." Kalimat itu menamparku lebih keras daripada teriakan. Aku menunduk, menyembunyikan gelombang cemas yang naik ke tenggorokan. Andai ia tahu rahasia yang kusimpan bukan sekadar berat, tetapi mampu meruntuhkan fondasi hidup siapapun yang terlibat. Ketika ia menyentuh bahuku, sekilas, hanya beberapa detik, dunia seakan berhenti. Sentuhan itu tidak mengandung keberanian, tetapi ketulusan yang membuatku ingin runtuh saat itu juga. Ia tidak tahu bahwa sentuhan lembut itu justru membuat beban di dalam dadaku terasa 2 kali lipat. Beberapa hari kemudian, adiknya datang tanpa pemberitahuan. Langkahnya cepat, cara ia memandangku selalu penuh rasa ingin tahu yang menyulitkan. "Kamu sibuk belakangan ini," katanya sambil bersandar pada kusen pintu. "Ada banyak hal yang harus kupikirkan," jawabku singkat. "Termasuk aku?" Nada suaranya menggoda, namun di baliknya aku menangkap ketegangan halus. Seolah ia merasakan ada perubahan dalam diriku yang belum ia pahami. Aku tidak menjawab, diamku justru menjadi jawaban paling jujur. Ia mendekat, hanya beberapa langkah jauh. "Kalau ada yang salah, kamu bilang, ya, aku nggak suka ngelihat kamu begini." Kata-katanya menghantam sarafku. Ia tidak tahu bahwa kesalahan terbesar dalam hidupku mungkin hidup karena dirinya. Aku berdiri di antara dua pria yang secara tak langsung menggenggam bagian berbeda dari diriku. Ayah mertua menggenggam sisi yang merindukan ketenangan. Adiknya menggenggam sisi yang merindukan hidup.
Dua genggaman itu sama-sama hangat, sama-sama kuat, dan sama-sama salah. Dan yang paling menghantui adalah kenyataan bahwa satu rahasia kecil, janin di dalam rahimku, bisa menghancurkan bukan hanya hidupku, tetapi juga hidup suamiku, dan memecah keluarga besar mereka, menjadi pecahan yang tak bisa disatukan lagi. Pada malam hari, ketika semua rumah tenggelam dalam gelap, aku sering menatap bayanganku di cermin. Wajah itu bukan lagi wajah perempuan yang dulu. Ia terlihat lebih dewasa, lebih letih, lebih terikat pada sesuatu yang tak bisa ia lepaskan. Kadang aku menutup mata dan membayangkan bagaimana reaksi mereka berdua jika kebenaran terungkap. Apakah ayah mertua akan membenciku? Apakah adiknya akan bertanggung jawab atau justru menjauh? Apakah suamiku akhirnya akan merasakan sakit yang selama ini tidak pernah ia lihat dariku? Setiap bayangan kemungkinan itu seperti pisau tipis yang menusuk perlahan, tidak mematikan, tetapi membuatku terus berdarah. Dan setiap detik yang berlalu membuat rahasia itu semakin berat, seperti noda yang tidak bisa dihapus, bahkan oleh waktu. Aku mulai mengerti bahwa pada akhirnya, cinta yang salah arah tidak hanya melukai dua hati. Terkadang ia menghancurkan seluruh keluarga. Hari itu, udara terasa berat sejak aku membuka mata, seakan langit menggantung rendah tepat di atas kepalaku. Tidak ada petir, tidak ada angin kencang, namun aku merasakan tekanan yang membuat napasku pendek-pendek. Seolah semesta sendiri tahu bahwa aku harus menghadapi sesuatu yang tak bisa lagi kutunda. Dan benar saja, adik ayah mertua muncul di depan rumahku tepat ketika aku hendak keluar. Tatapannya bukan tatapan ceria yang biasa ia bawa, melainkan tatapan seseorang yang sedang menimbang kata-kata yang belum sanggup ia ucapkan. Kita harus bicara, katanya pelan. Aku tidak menjawab. Aku hanya mengangguk dan mengajaknya berjalan ke halaman belakang, tempat yang jauh dari jendela suamiku, jauh dari telinga siapapun. Udara di sana terasa lebih padat, seperti ruangan tanpa ventilasi. Begitu kami berhenti, ia menatap wajahku lama. "Kamu berubah," katanya. Nada suaranya bukan menuduh, tapi memohon kejelasan. Aku menggenggam tanganku erat. Jantungku memukul tulang rusuk seperti ingin melarikan diri. Aku hamil, bisiku hampir tidak terdengar. Ia tidak bergerak, tidak bereaksi, matanya membesar sedikit, tetapi tubuhnya tetap diam seakan terpatung, hening membentang di antara kami, panjang dan menyesakan. Dunia seperti berhenti bernapas, menunggu jawaban darinya. Anak itu, ia tidak berani melanjutkan kalimatnya. Aku menunduk. Ya. Satu kata itu pecah seperti gelas yang jatuh di lantai, ringan namun meretakan segalanya. Untuk sesaat aku mengira ia akan mundur, menghindar, atau marah. Tapi ia justru melangkah maju, menahan bahuku dengan kedua tangan. "Kenapa kamu nggak bilang dari awal?" Suaranya bergetar, bukan karena marah, tapi karena terkejut sekaligus takut. "Aku sendiri belum siap menghadapinya," jawabku lirih. "Dan aku nggak tahu apa yang akan terjadi kalau semua orang tahu." Ia menarik napas panjang, napas pria yang tiba-tiba dibebani tanggung jawab yang tidak pernah ia bayangkan. "Aku nggak akan kabur," katanya perlahan. "Apapun yang terjadi, aku ada." Kalimat itu menghantamku lebih keras daripada kejutan pertama. Ada ketulusan di sana, ada tekad yang belum pernah kulihat darinya sebelumnya. Pria yang selama ini kutahu impulsif, dan ceria mendadak berubah menjadi seseorang yang berdiri tegak di tengah badai. Namun sebelum aku sempat meresapi kata-katanya, suara pintu pagar berderit dari kejauhan. Kami sama-sama menoleh. Ayah mertua berdiri di sana, memandang kami dengan tatapan yang sulit dibaca. Bukan curiga, bukan marah, tetapi memahami. Seakan ia menangkap sesuatu yang tidak terpikirkan sebagai kemungkinan. "Ada yang kalian bicarakan?" tanyanya. Nada suaranya tenang, tetapi matanya menyimpan tanda tanya yang dalam. Tubuhku kaku, rasanya udara di sekitar kami berubah menjadi asap tebal yang menyelimuti wajah dan napas. Adik ayah mertua pun menegang, seakan otot-otot di tubuhnya menolak untuk merespons.
Aku memaksa tersenyum tipis, cuma ngobrol soal keluarga. Ayah mertua mengangguk pelan, tapi tatapannya tidak lepas dari wajahku. Ada sesuatu di sana, kekhawatiran, mungkin juga insting seorang pria yang mulai merasakan adanya rahasia yang disembunyikan darinya. Dan tatapan itu membuatku merasa telanjang, seakan seluruh rahasiaku terefleksikan di matanya. Sore itu, rumahnya terasa lebih berat dari biasanya. Setiap kursi, setiap dinding, bahkan aroma teh pun seperti menyimpan pertanyaan yang tidak terucap. Ia memperhatikanku lebih sering, seolah menunggu aku mengatakan kebenaran yang belum ia tahu. Di sisi lain, adiknya duduk dalam diam, jarang bicara tetapi sesekali menatapku dengan pandangan yang menyiratkan ketidaktenangan. Rasa bersalah yang muncul, rasa ingin bertanggung jawab, rasa takut ketahuan, semuanya bercampur menjadi satu. 3 orang kami berada di ruangan yang sama, namun rasanya seperti berdiri di atas lantai kaca yang bisa retak kapan saja. Suara jam dinding terdengar lebih keras, detiknya menusuk udara yang tegang. Di dadaku, rahasia itu terus menggelegak. Tidak ada tempat aman untuk menaruhnya. Tidak ada arah yang benar untuk melangkah. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku sadar bahwa aku bukan lagi hanya perempuan yang terseret oleh perasaan. Aku kini adalah pusat badai yang berputar di sekitar 2 lelaki yang sama-sama memiliki bagian dari hatiku, dan satu kehidupan kecil di dalam tubuhku. Atmosfer sore itu menjadi penanda bahwa tak ada lagi jalan mundur. Pertemuan itu bukan kebetulan. Itu adalah permulaan dari sesuatu yang lebih besar, lebih berat, dan lebih sulit untuk dihindari. Malam itu, aku berdiri di depan jendela kamar, seolah menatap 2 dunia yang saling menuntut. Hujan tidak turun, tetapi langit tampak seperti menahan air mata yang tak jadi tumpah. Di dadaku, detak jantung bergeser menjadi ketukan gelisah yang memerintahkan keberanian, tetapi menyisakan ruang bagi ketakutan untuk menyeruak. Hidupku seolah menjadi lorong bercabang. Satu membawa kejujuran yang dapat memecah keluarga, dan satu lagi menuju kebohongan yang semakin menyesakan dada. Ayah mertua mengetuk pintu perlahan, seperti seseorang yang takut merusak sesuatu yang rapuh. Wajahnya tampak lebih tua daripada seminggu lalu, seolah segala perubahan sikapku menggerogoti ketenangannya. Ketika ia duduk di kursi dekat ranjang, jarak di antara kami terasa seperti jurang yang tak pernah ada sebelumnya. Aku merasa kamu membawa beban yang tidak seharusnya kamu tanggung sendiri, katanya. Lirih namun penuh ketegasan seorang lelaki yang pernah kehilangan segalanya. Aku menunduk, mencoba menyembunyikan badai dalam mataku. Untuk pertama kalinya sejak rahasia ini tumbuh di tubuhku, aku ingin berteriak. Ingin jujur, ingin membiarkan semua pecah agar aku tidak lagi hidup sambil menahan napas. Namun suamiku, lelaki yang selama ini tidak pernah benar-benar melihatku, masih menjadi beban moral yang tak bisa aku tepikan begitu saja. Pertemuan dengan adik ayah mertua beberapa jam sebelumnya masih membayang. Kata-katanya mengalir seperti pelarian sekaligus pelindung. Aku tidak akan membiarkanmu menghadapi ini sendiri, ujarnya dengan suara serak, bergetar oleh ketakutan dan tekad yang bertabrakan. Ia menawarkan pundak, tetapi aku tahu, jika aku bersandar terlalu lama, badai yang sudah mulai terbentuk akan berubah menjadi angin topan. Kembali di hadapan ayah mertua, aku menyadari sesuatu. Perasaan lembut yang ia miliki padaku bukan lagi sekadar simpati. Ada cinta diam-diam yang tumbuh, cinta yang tidak pernah ia rencanakan. Dan aku, tanpa maksud, menjadi pusat dari 2 hati yang tidak seharusnya bertabrakan. Aku ingin jujur, bisiku, nyaris tak terdengar. Ayah mertua menegakkan punggungnya, menunggu kelanjutan kalimat itu seperti seseorang menunggu vonis dari hakim. Tapi aku belum siap menghancurkan semuanya dengan kata-kataku sendiri. Keheningan panjang menggantung, lebih berat dari apapun yang pernah kurasakan. Lalu ia mengangguk pelan, penuh kepasrahan yang membuat dadaku berdenyut sakit. Kalau begitu, pilihlah jalan yang tidak membuatmu kehilangan dirimu sendiri, katanya. Jangan hidup hanya untuk menutupi luka. Setelah percakapan itu, aku berjalan keluar rumah tanpa tujuan jelas. Udara malam memeluk kulitku dengan dingin yang menyadarkan.
Di tengah jalan setapak gelap itu, aku akhirnya memilih. Aku tidak akan berbohong lagi, tetapi aku juga tidak akan mengungkap semuanya sekaligus. Aku akan menjaga kehamilan ini, tetapi kebenarannya, biarlah menunggu waktu yang tepat. Akhir episode ini menggantung seperti tirai yang tertiup angin. Aku melangkah menjauh dari rumah, tetapi tidak kabur. Aku berjalan menuju masa depan yang tidak pasti, membawa keberanian yang baru tumbuh, meski penuh luka. Pembaca dapat membayangkan sendiri bagaimana badai berikutnya akan datang. Atau mungkin bagaimana matahari akhirnya menemukan celah untuk mengintip.